Udah akhirnya jam 1 bubaran, saya balik lagi ngobrol nih sama teman-teman nih, biasalah anak-anak zaman muda tiap hari ada botolan gitu. Kurang lebih jam 3 saya bangunin temen, gantian jaga. Woi bangun. Begitu sebalik begini, itu api yang tadi jauh itu nabrak saya sama temen satu. Jepret, saya ngejengkang masuk ke tenda. Om Ating, cerita mengenai rumah horornya udah selesai. Saya juga penasaran dengan hobi Om Ating tadi. Dibilang hobi traveling, jalan-jalan. Pernah nggak sih mengalami hal-hal yang dibilang mistis, dibilang menakutkan selama menjalani hobi tersebut? Kalau selama jalan-jalan yang sekarang nih, camping di mana-mana, alhamdulillah nggak pernah dapet ya, nggak pernah ketemu lah. Cuman kalau itu waktu masih muda banget lah, tahun-tahun 70-an, itu kita nih di dulu tinggal Setiabudi di Jaksel. Itu ada klub namanya pendaki gunung Wanaprasta. Nah, kita suka naik ke Gunung Gede gitu. Terus kita ada tradisi bikin, ini yang tahun kedua kalau nggak salah, bikin lomba kebut gunung. Jadi kita dari bawah tuh lari tuh, dari Gunung Putri sampai ke Lebah Surya Kencana. Ini lomba yang ekstrim menurut saya. Ya, lari ke gunung. Ngadu cepet-cepetan. Nah, suatu saat tuh saya tim bikin jalur, bikin trek sama survei. Kita berangkat dari Jakarta sore, karena kan dulu kan namanya masih susah kan, angkot itu susah. Jalan tol juga belum ada ya saat itu ya? Jalan tol juga belum ada saat itu. Tahun 79 apa iya? 76. Wanaprasta bikin pertama kali itu 75 atau 76 lupa lah. Itu dari Setiabudi ke Kampung Rambutan aja bangsa 2 kali naik bis kan. Jalur dari Kampung Rambutan harus yang ke Bandung. Jalanan juga nggak sebagus sekarang. Lewat puncak kan, turun Cipanas bertiga tuh. Sampai di situ tuh jam 8 jam 9 tuh di apa sih namanya tuh, daerah Gadok tuh, di puncak Gadok tuh, seberangnya sebelah kanan yang ada BCA di rumah di situ. Kita berhenti di situ menuju naik Gunung Putri. Karena saya ini harus besok paginya harus bikin trek yang 2 bagian apa gitu, saya akhirnya sama saya juga bagian perlengkapan kalau nggak salah terbalik harus naik juga kan. Yang 2 nggak mau nih, akhirnya saya jalan sendiri malam tuh. Konon katanya, kata yang udah yang suka naik, di kurang lebih pertengahan jalan itu jalan aspal, mobil sebetulnya bisa naik. Cuman jam itu udah nggak ada angkot, emang nggak ada angkot juga sih. Kan nekat sendiri, hati-hati loh, di sana ada wihara katanya. Emang kenapa wihara? Ya gitu kan, orang benda mati kan, benar wihara tuh. Daerah serem tuh, ya udah lihat nanti aja. Udah jalan tak. Tengah jalan tuh memang pas pertigaan tuh ke kiri wihara cuma ada lampu satu. Lampu ya kayak gini, cuman lebih gede. Ininya piringannya buat dahin biar nggak kehujanan, lampu ya paling 15 watt kali kan. Oh ini nih wihara.
Saya kan pakai ransel, gantungin ponco, jalan tuh pas di bawah lampu itu pas saya lirik, oh ini deh wihara nih, serem apanya ya, jalan begitu. Loh, di depan saya nih ada yang begini nih, wah ini dia kali nih yang dibilang serem nih, menomprok dari belakang nih, apa genderuwo apa nih. Saya jalan, ikut jalan, waduh mati gue lari takut celaka, gue nggak lari ditomprok kan, serba salah nih. Bismillah aja, jalan pelan, jalan empat, pengen tahu saya gerakin gini, gue dia gerak juga, wah bener dia nemplok di gue, kok nggak berasa berat. Katanya kalau ditemplokin hantu nih berat nih, baru megangin gini aja nih, megangin ransel nih. Duh gimana nih, gemeteran udah nih, gemeteran nih, asli gemeteran. Biasa nggak pernah takut nih, rasanya kok apaan ini? Karena bayangannya begitu jelas. Iya, goyang kiri dia ikut goyang, kesini ikut goyang, waduh gimana nih, jalan selangkah dua langkah. Ini sih tinggal ngadu nyali nih dalam hati nih, lo atau gue yang kabur, lo atau gue yang celaka gitu kan. Saya goyang kanan, saya goyang kiri, nengok ke belakang, nengok kiri, lah kok ikut mulu, mau nengok ke belakang gak ada, digoyang-goyang, ya ponco saya yang ikut goyang. Aduh, udah ciut itu, takutnya udah setengah mati, udah takut setengah mati. Kalau kabur, kalau lari celaka takutnya, makanya untung nggak panik. Kalau panik lari keserimpet ponco sendiri, gelinding lagi, ini tanjakan begini lumayan tinggi lagi tuh, kan jatuh gelinding kita sendiri yang celaka kan. Itulah bersyukurnya nggak panik, nggak takut, dan nekat juga sih, memang termasuk nekat gitu. Apa orang begitu sampai di atas, kampung di atas juga, wah ini nekat banget sih, naik sendirian. Ya habis gimana, besok harus mesti naik lagi bikin trek gitu kan. Yaudah akhirnya jalan aja terusin. Nah cuman di sini nih ada pesan moral nih buat yang suka traveling, yang suka jalan, ngelihat sesuatu jangan panik deh. Kalau bisa berhenti diam. Kalau mau ya ngadu nyali, siapa yang takut gitu loh. Kayak saya misalkan harus tahu nih ada apa gitu. Kalau kabur lari bisa jeblos ke sana, jeblos sini, nabrak sana, nabrak sini, pokoknya jangan panik deh, nyantai aja udah. Bismillah aja, apa yang terjadilah, tapi ya usahain jangan panik gitu loh ya. Kalau panik bisa mencelakakan diri sendiri. Ya, mencelakakan diri sendiri. Udah, pokoknya itu intinya, jangan panik ya. Nah, langsung tuh besoknya, singkat cerita besoknya kita bertiga nih mau bikin trek nih. Itu pas mau kalau nggak salah udah naik ke Surya Kencana, dari Surya Kencana mau naik ke Gunung Gede. Itu memang jalurnya memang jalur termasuk ekstrim kan. Pas kita habis istirahat makan siang, kita jalan bertiga jalan, tak perasaan tadi kita pohon inilah gitu. Terus sekali muter nih pohon nih ini juga udah saya ikat tali rafia tuh buat tanda kan, ikat tiap berapa meter pokoknya, orang bawa banyak udah ikat dah lah ketemu lagi masih di situ-situ juga rupanya muter. Minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu perasaan bablas aja lurus gitu kan, nggak ada lihat belokan, nggak ada apa. Kok muter di sini, kenapa ini? Sekali lagi coba, penasaran tetap situ juga. Udah akhirnya kita berdoa deh, minta dibukain jalan yang bener ya Allah. Mana yang bener? Kita nih kesini nggak main-main, kita mau nyari hiburan, mau buat ngehibur orang-orang banyak. Tolong tunjukkan jalan yang bener, yang baik. Dah siap jalan. Udah akhirnya kita bertiga pakai
tambang bertiga berurutan pakai tambang semeter ya, nyemplung satu nyemplung semua itu kan. Bismillah, bener, alhamdulillah dibukain tuh jalan sampai ke puncak Gunung Gede gitu. Selamat sampai situ ya, sampai akhirnya begitu di atas udah beres, matok lagi, balik lagi turun tuh, alhamdulillah ya pulangnya nggak digodain gitu. Sampai ke Lembah Surya Kencana lagi, turun lagi Gunung Putri, alhamdulillah aman. Jadi ganggu setan keder lagi. Nggak ada, iya mungkin setan keder apa setan bingung, nggak tahu tuh apa namanya. Secara logika sih orang udah sering lewat situ kan, udah bikin trek kedua kalian kita bikin lomba, nggak pernah kok nyasar sampai situ gitu loh, sampai diputer-puter. Kalau nggak salah kalau dulu mah ada di situ tuh namanya ada legenda pencinta alam tuh, siapa nama Bivak Herman Lantang, dulu terkenal kalau anak-anak Mapala UI itu tahu bener. Herman Lantang dia memang kalau naik gunung sendirian kemana-mana nyalinya top gitu. Yang namanya bivak, dia bikin kayak rumah-rumahan buat dia neduh gitu, istirahat. Itu kurang lebih dari situlah itu yang tempat nyasar itu. Nah, akhirnya bikin event lancar alhamdulillah gitu. Ya itu yang di gunung ya, pernah juga di laut. Itu yang di gunung otomatis saat itu kelas berapa? SMA. Itu masih SMA. Karena saya mulai ikut-ikutan pecinta alam itu SMA kelas 2 apa kalau nggak salah, kelas 3 ya, lupa. Nah ini masih SMA juga ada acara perpisahan. Kalau sekarang kan kalau perpisahan SMA tuh ada yang ke Bali, ke mana, study tour ya? Study tour. Kalau kita camping itu SMA hampir separohnya SMA lah. Tempo hari itu kita campingnya di daerah Anyer, kampungnya dapat kalau nggak salah namanya Pujut Kelapa 7 gitu kan. Itu pakai truk marinir kan, yang murah meriah gitu nyewa sekolah murah meriah ya? Buat banyak. Iya. Berapa truk gitu tuh. Saat sampai di lokasi udah bikin tenda. Nah, sana pantai, di belakang kita nih lapangan bola. Nah, saya ngambil tendanya yang ngadep ke lapangan bola, nggak ke depan laut gitu kan. Udah beres, habis maghrib udah jam 7-an, kita lagi ngobrol-ngobrol di depan tenda sebelum acara makan malam untuk segala macam pesta-pestaan lah gitu kan. Kok saya lihat di depan ini ada lapangan bola, ada jalanan yang kita lewatin, kayak ada obor gitu kan. Ini apa ya kok obor, manteng banget. Sedangkan di sana tuh bukit, nggak ada rumah. Waktu siang dilihat tuh nggak ada rumah, tapi kok kayak obor, kayak api unggun. Penasaran, jadi kita merangkang nih berdua temen, udah kayak tentara yang lagi di ini kan, sampai ke ujung jalanan ujungnya lapangan bola, ada jalanan. Itu obor segitu-gitu aja, dari jauh gedenya segitu, kita deketin segitu aja gedenya. Ini apaan ya? Disamperin kok segitu, dijauhin ya segitu aja gedenya. Nggak berubah ukuran. Tuh saat itu Om Ating sendirian? Berdua sama teman. Iya. Karena selalu kalau ada gitu-gitu saya ngajak teman buat ngebuktiin, bukan saya nakut ya, buat ngebuktiin bener nggak nih gitu kan, biar nggak dikira ngada-ngada. Iya. Udah deh, balik deh. Nih takutnya ada apa-apa nih,
kita balik aja. Balik, pas acara mau dimulain, sempet ada jauh, pokoknya ada berapa ratus meter tuh sebelah tuh ada warung. Waktu siang itu ada ketua rombongan sempet kulon nuwun dulu pamit ke sana. Dan ntar malam mau ada api unggun nggak? Ya, nah kalau ada api unggun tolong sajen, ya dia bilang kan, orang sana bilang. Sajen apa? Pokoknya apa yang kalian makan. Satu dilarung di laut, yang satu taruh di pinggir darat. Nih itu kan di pantai gitu. Udah, yang kita makan adalah Indomie, nasi, terus kebetulan juga kita ada kelapaan, nah itu diparut itu kelapa, taruh nasi, Indomie, sama apa macam-macam, sama sate 3 tusuk kambing tuh kan, biasa kambing guling gitu kan. Kebetulan yang ke laut kakak saya, dia buang ke laut tuh, bas. Nah yang di darat siapa? Nggak ada yang berani. Dah sini gua dah. Nah, ambil nih batok kelapa. Nyari di mana yang aman, nggak kena ombak apa? Adalah ombak di situ. Di sini ada tunggul, lumayan tinggi sih tunggul segini pohon kelapa. Taruh tuh di situ, pasir kan. Nah, kita hahai berapa lah. Udah mulai pokoknya bakar kambing guling, nyanyi apa. Kebetulan ya di situ kan keamanan ceritanya kan, kontrol lah keliling gitu. Penasaran mau lihat nih sajen masih ada nggak, jam 12-an tuh bersih, tinggal batok kelapanya aja merinding deh tuh, merinding nih cerita. Batok kelapa bersih, tusuk sate utuh. Penasaran senter ke bawah, nggak ada tapak anjing, nggak ada tapak kucing. Kalaupun anjing kucing pasti berantakan. Yang ini itu tusuk sate utuh. Ngacir ke tenda, seret temen buat saksi. Nih lu lihat, sajian kita diterima. Gila ting, itu sate utuh banget tusukannya, daging bisa habis. Siapa yang makan? Wah, gua tahu. Cabut. Udah. Akhirnya jam 1 bubaran. Saya balik lagi ngobrol nih sama teman-teman nih. Biasalah anak-anak zaman muda tempo hari ada botolan gitu. Tapi ya kurang lebih jam 3 saya bangunin temen. Gantian kan? Gantian jaga. Udah ngobrol ngalor ngidul udah. Ya masih batas yang wajar, ngobrol main gitaran lah kayak gitulah. Woi bangun. Begitu sebalik begini, itu api yang tadi jauh itu nabrak saya sama temen satu. Jebret, saya ngejengkang masuk ke tenda. Temen juga ngeliat, anjing, nggak berteriak begitu. Saya juga loncat ke belakang, yang dibangunin sempet ngeliat. Wah rame itu satu tenda, bangun semua. 3 orang cuma yang lihat itu api tuh boom gitu langsung hilang lagi, jauh lagi kayak awal pertama ngelihat. Itu sebetulnya yang paling untuk saya yang nggak masuk di akal, apa benar apa enggak, tapi untung ada 2 orang lihat. Jadi bukan halusinasi saya sendiri gitu kan, ada teman yang lihat. Ting, lu lihat nggak? Buset, gue ditabrak sama gue yang ini juga. Gue pikir lu ngebangunin apaan, gue hampir kesambar api, kata yang saya bangunin tuh. Waduh, itu sampai sekarang tuh nggak lupa deh. Itu ya masih gimana ya, masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Nggak tahu teman-teman yang lihat sekarang masih hidup apa enggak ya. Juga ya kalau masih hidup. Cuman yang jelas yang satu nih saya bangunin tempo hari dia udah kelas 3 tuh, lebih senior. Yang ini sama deh kelas 2 apa kalau nggak salah, sama karena dia selalu berdua deh sama saya tuh jalan-jalan kalau kemana-mana tuh. Yang kelas 3 ini yang sampai dia sendiri ngejengkang itu, kaget dibangunin, tahu-tahu ada lihat api. Udah rame gitu, guru dateng nih, ada salah satunya guru agama. Kenapa, ada apa? Ceritain gue gini. Yaudah semua kumpul ke tengah. Udah jam berapa nih, 3:30, kita doa, tungguin azan subuh dah, jangan ada yang tidur.
Ya udah, akhirnya kumpulin semua, akhirnya sholat subuh baru tidur. Tapi saat kejadian api nabrak itu ada bekas atau cium bau-bau amis atau biasanya kan kalau sekitaran ada hal-hal hantu atau itu kan ada yang bau wangi atau yang bau anjir. Nggak ada bau-bauan sama sekali. Biasa aja. Apa maksudnya gitu, dia nih kenapa, ada apa gitu, dan kita apa keganggu? Kalau keganggu dari awal lah ganggunya kan. Kalau kita nggak boleh gitu camping di sini, waktu misalkan saya merangkang ke sana, gangguin lah saya, lu nggak boleh apa gimana gitu, supaya kita bisa ganti lokasi gitu kan. Tapi kok menjelang subuh baru nampar gitu loh, last minute ya. Last minute. Nah itulah yang belum lama juga ada tuh temen, dia ikut juga kalau nggak salah, karena waktu ada masa zaman kampanye, temen ini kan, Ting masih ingat gak lo yang kita camping sana yang ngeliat api? Dia tahu tuh. Bu iya, inget gua. Gila lu ya katanya. Untung lu nggak angus, nggak berasa, malah cuman kaget mungkin ya, karena apinya nggak kena ke saya langsung, mungkin hawanya juga nggak berasa, cuman kaget aja ngelihat api gede banget. Nah, mungkin kena hawanya udah ngejengkang gitu, kayak mungkin orang tenaga dalam gitu kan, bos ngejengkang secepat kilat. Ya udah deh, akhirnya gitu, akhirnya memang cuman semalam sih, tempo hari. Besoknya sholat subuh, saya tidur jam 12 atau jam 1 pulang balik. Kembali ke rumah masing-masing. Kembali ke gunung nih, Om Ating. Selain peristiwa setan keder, pernah ngalamin hal-hal mistis lainnya? Yang masih terngiang ya, yang bener-bener bikin Om Ating tuh teringat-ingat, bikin Om Ating tuh itulah takut. Mungkin salah satu keuntungan saya ini dablek ya, nggak sensitif gitu kayaknya. Jadi jarang lah kemana ketemu ini ketemu itu atau yang hal-hal yang aneh-aneh. Cuman ada satu, yaitu juga sekitar tahun 70-an tuh, dulu kan ramai banget tuh orang naik ke puncak ke Gunung Gede itu kan. Spot favorit. Ya paling dekat naik gunung kan Gunung Gede. Wah pokoknya kalau malam Sabtu, malam Minggu yang namanya Taman Cibodas udah kecendol. Pendaki-pendaki ya ada yang sampai ke puncak, ada yang cuma ngumpul-ngumpul di rumah-rumah penduduk itu, mereka pada nongkrong-nongkrong. Nah, kan itu tadi kan saya pernah cerita, kita ada satu klub namanya pencinta alam dulu disebutnya. Kalau sekarang disebutnya penggiat alam, Wana Prasta itu. Kan base-nya di Setiabudi karena saya dulu Setiabudi. Kalau di sekretariat suka ngobrol malam-malam, nah tahu-tahu ada telepon dari Gedung Juang. Karena Gedung Juang juga yang di Menteng itu tempat kumpulnya para pencinta alam. DHN, Dewan Harian Nasional di situ. Suka ngabarin, minta berapa orang dong buat bantu nyari, ada 2 yang belum ketemu, udah sekian hari katanya. Oke, besok kita jalan deh tuh. Dari grup kita nih 3 orang kalau nggak salah tuh. Ketuanya tempo hari saya sama ada satu lagi, apa cuma berdua deh kalau nggak salah. Ya berdua sama ketua jalan. Ongkos sendiri itu, nggak ada ongkos-ongkosan, dia nggak ada patungan-patungan, nggak ada, ongkos sendiri. Sampai di Gunung Putri, base-nya langsung naik. Di sana kita lapor ke yang udah ada di situ, ada Mapala, ada Wanadri, ada apa banyak deh. Ada kita gabung kurang lebih, ada di Lembah Surya Kencana naik sedikit, ada tempo hari itu ada kayak base camp, kayak rumah-rumahan panggung buat tempat istirahat.
Yang penting nggak kehujanan kalau di situ kan. Ya udah. Terus oke, atur strategi itu. Besok sistemnya gimana nyari. Nah, mereka yang pengalaman bilang begini. Nanti ada satu di bawah tuh yang kemungkinan karena kalau dari atas turunan pertama dari Surken ada belokan ke kanan, yang keluarnya tuh di bawah tuh di apa namanya. Itu kemungkinan orang tuh kadang-kadang naik gunung tuh itu sok tahu nyari jalan sendiri. Ini bahaya. Makanya jangan sok tahu nyari jalan sendiri. Kalau mau naik yang wajar, turun yang wajar, jalan situ, naik lewat situ gitu. Jangan mencari-cari jalan sendiri yang akhirnya nanti nggak tahu jalan kemana, nyasar lah gitu kan, bikin susah orang. Taruhannya nyawa. Ya, taruhannya nyawa. Apalagi nih ini nyimpang dulu, sok nyari jalan akhirnya nyusurin sungai. Nyusurin itu kita nggak tahu di depannya jurang, kan ada air terjun. Betul. Mau kemana? Balik lagi udah lemes, sudah capek. Ya ini jalan yang normal aja lah gitu kan. Nah jadi kita jalan situ oke. Pecar 10 sebelah kanan jalan kecil, 10 sebelah kiri. Oke, mulai. Setiap 50 langkah berhitung. Ininya 1 2 3 10. 1 2 3 10 ya terus sampai titik tertentu balik, tukar tempat, naik lagi tuh sehari itu nihil, balik nginep lagi kan, susur kemarin titiknya di mana, di sini, oke balik lagi, satu terus balik, naik lagi, aduh capek, istirahat, isoma nah. Makan seadanya, tiap hari dikasih nasi bungkus, ada tukang masaknya di base camp itu kan, ngerokok, rebahan lah saya begini nih di pohon yang gede nih yang udah puluhan tahun kali rubuh tuh ya, nyender begini ngerokok, lemes nih, aduh capek banget, kemana sih nih orang ya, gitu kan. Ketemu ini udah hari kedua berarti ya. Ya rokok jatuh nih, pakai jatuh. Pas ngambil begini, kok ada ponco jaket hujan itu. Pas saya angkat begini lihat, ada orang yang kita cari di sini, di bawah batang pohon gede kan begini, jadi kayak ada macam goa, dia tiduran di sini, apa istilah hipotermia mungkin, dia kedinginan. Udah yang kita cari ada ternyata di situ, udah nggak bisa ngomong, apaan sih lo, mayat, John bisa ngomong gitu aja katanya teman-teman. Lah, lu kenapa lo? Yang kita cari di sini. Dan kode rokok jatuh ya? Iya, jatuh plek, ngambil, kok ada ponco siapa nih? Gue nggak pakai ponco, cowoknya juga dah nggak kelihatan, cuman kelihatan karena hijau juga kan, ada lumut apa segala macam, pohonan. Bener sih dia ngeduhnya bener, karena cuman mungkin dia udah kelewat capek kedinginan, mungkin tenaga udah habis, dia turun lewat sini, temennya nggak ada atau gimana, balik lagi udah habis tenaga. Itulah makanya jangan nyari jalan. Yang ada aja udah naik lewat sini, ya turun lewat sini gitu. Jangan motong kanan, motong kiri, sok nyari jalan, sok nyari ini, bahaya, jangan gitu. Ya alhamdulillah tempo hari sempat ketemu, dibawa turun pakai sarung, kan nggak ada tanduk, nggak ada persiapan, pakai sarung, pakai batang bambu, gotong bawa. Awalnya kita dikabarin tuh 2 yang belum ketemu. Begitu kita sampai di Gunung Putri, di base camp awal itu ternyata udah ketemu. Jadi tinggal 1, itu aja yang ketemu. Ya itulah suka duka itu, pengalaman
naik gunung yang ya memang sih nggak banyak, yang sekitaran Pangrango Gede sama Salak aja kita naik nggak pernah ketemu macam-macam juga yang aneh-aneh. Ya itu aja satu yang setan keder, kedua itu aja ya mungkin karena dablek kali ya, yang jarang, yang nggak pernah diliatin tuh. Memang kadang-kadang gitu juga kan, bukan dablek sih, apa disebutnya ya, ada yang bisa ngelihat, ada yang enggak. Memang udah ditakdirin lo bisa ngelihat begini, lo bisa ngelihat begini ya. Kebetulan alhamdulillah kita nggak dikasih lihat. Jadi ada spesialisnya masing-masing, ada yang bisa melihat, ada yang cuma bisa ngerasain. Seumur hidup juga jarang banget sih yang melihat yang hal-hal yang mistis kayak gitu. Ya alhamdulillah lah nggak dikasih. Mungkin ya itu tadi, kalau bisa jangan panik ya jangan panik, kalau enggak mungkin ya mental seseorang ya nggak bisa disamain ya. Iya. Beda-beda. Kalau untuk sekarang masih hobi traveling kemana aja? Masih. Kalau ya paling enggak 2 minggu, 3 minggu atau sebulan sekali camping sekitaran Bandung, Bogor atau Puncak gitu. Kalau bangsa 6 bulan sekali ya jauhan dikit ke Jogja. Nah besok rencana mungkin mau ke Dieng. Camping di Dieng, dari Dieng ke Jogja. Dari Jogja kita mau JLS, jalur lintas selatan. Nah, nanti dari Dieng mungkin udah Temanggung tuh. Oke, nanti kalau ada kisah-kisah mistis lagi boleh datang ke studio lagi Om Ati, kita berbagi cerita. Siap. Makasih Om Ati udah berbagi kisah mistisnya, dan ya sama-sama. Untuk ini pengalaman nyata, kisah nyata yang tanpa disetting-setting, tanpa dibuat-buat. Enggak, ya mau dibuat-buat apa ya? Emang kenyataannya begitu. Ngapain dibuat-buat lah, apalagi soal yang horor dibuat-buat kepentung sendiri lagi. Iya benar. Om, kayaknya episode-nya harus kita tutup, terus kita sudahi. Semoga kita ketemu di episode berikutnya. Insya Allah kita ketemu lagi. Terima kasih buat kawan-kawan Alur Kehidupan yang sudah menyaksikan episode ini, mulai dari kejadian-kejadian di rumah Om Ating sampai dengan beberapa peristiwa di gunung maupun di alam-alam terbuka lainnya. Mengingatkan kepada kawan-kawan Alur Kehidupan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media Alur Kehidupan, ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.